Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nolvia, NIM 119330021. Di sini saya akan melakukan praktikum membuat roti tawar. Baik, di video selanjutnya kita akan mempraktekkan seluruh apa saja alat dan bahan, apa saja yang kita perlukan, dan bagaimana cara membuat roti tawar. Alat dan bahan yang kita perlukan ada margarin, ada susu bubuk, tepung terigu, ragi, dan ini ada wadahnya untuk menaruh tepung terigu. Di sini saya sudah mencampurkan antara gula dan air hangat. Ragi ini dimasukkan ke dalam si air ini dan beserta gulanya. Lalu kita aduk sampai si raginya bereaksi atau berbuih. Setelah tepung dimasukkan ke dalam wadah, kita akan memasukkan 3 sendok gula halus. Gula dicampurkan, kita masukkan 3 sendok susu bubuk. Setelah itu kita aduk menjadi satu. Setelah ragi menjadi berbuih seperti ini, kita akan campurkan ke dalam adonan tepung. Itu kita campurkan sedikit-sedikit. Itu diaduk-aduk, dicampurkan sedikit-sedikit ragi ke dalam adonan. Kita campur menjadi satu, biarkan si adonan ini mengembang. Itu kita tambahkan margarin secukupnya. Lakukan hal yang sama dan sekarang yaitu konsentrasi raginya 1,5%. Lakukan seperti tadi, dan yang pertama tadi adalah konsentrasi ragi 1%. Setelah diaduk seperti ini, biarkan ragi berbuih selama 8-10 menit. Siapkan tepung dan masukkan susu bubuk. Lalu kita masukkan gula pasir 3 sendok. Diaduk-aduk sampai merata. Agar semua adonan tercampur menjadi satu. Setelah konsentrasi ragi 1,5% ini berbuih atau seperti ini penampakannya, lalu kita tuang sedikit-sedikit, dicampurkan ke dalam adonan. Kita aduk adonannya hingga membentuk. Setelah adonan mencampur menjadi satu, kita kasih dia mentega secukupnya saja. Kita aduk agar tercampur ke dalam adonan. Sekarang kita menggunakan konsentrasi ragi yaitu 2%. Sama seperti yang praktikum kita sebelumnya, dicampurkan gula, air hangat. Diaduk dan biarkan ragi berbuih selama 8-10 menit. Sambil menunggu si ragi berbuih, kita aduk-aduk gula dan susu agar adonan tercampur merata. Adonan pada konsentrasi 1%, 1,5% dan 2% sudah mengalami pengembangan di adonan. Lalu selanjutnya kita akan kukus adonan tersebut. Setelah kue mengembang, lalu kita kukus kue selama sekitar 10 menit. 10 menit, mari kita angkat roti tawarnya. Ini ragi menggunakan 1,5%. Ini menggunakan ragi 2%. Dan ini menggunakan ragi 1%. Dia tidak begitu ngembang. Lakukan praktikum, kita akan membahas tabel yang sudah ditentukan dalam modul praktikum.
Yang pertama, ada tabel sebelum di oven. Ragi 1% mendapatkan panjang yaitu 4 cm dengan lebar 3,5 cm dan tinggi 1,4 cm. Dengan ragi 1,5 itu mendapatkan panjang 4 cm, lebarnya 2,7 cm dan tingginya 2,0 cm. Lalu ragi 2% itu panjangnya 4,6 cm, lebar 3,2 cm dan 2,3 cm. Setelah itu kita melakukan pengovenan. Lalu tabel yang kita dapat setelah di oven, yang pertama ragi 1% itu mendapatkan panjangnya 5,0 cm, lebarnya 4,0 cm dan tingginya 2,3 cm. Dengan ragi 1,5% itu panjangnya 7 cm, lebarnya 5,7 cm dan tingginya 2,8 cm. Ragi 2% itu mendapatkan panjangnya 7,9 cm dan lebarnya 6,0 cm dengan tinggi 4,6 cm. Itu kita uji organoleptiknya untuk mendapatkan karakteristiknya seperti apa setelah di oven. Yang pertama, jenis yang kita pakai itu adalah roti tawar. Aromanya sama-sama memiliki aroma khas roti. Teksturnya lembut dan tidak lengket. Warnanya putih tulang dan roti itu rasanya manis. Seperti ada pada gambar di bawah ini. Pada uji organoleptik, itu kita dapat mengetahui karakteristik apa saja yang kita dapat di praktikum, yaitu jenis roti yang kita gunakan itu roti tawar, tekstur lembut, rasanya yang manis, dan warnanya yang putih tulang. Masing-masing ragi itu mendapatkan konsentrasi yang berbeda-beda. Ada yang tidak terlalu mengembang dan ada juga yang mengembangnya lebih besar, itu karena konsentrasi raginya yang cukup banyak dikarenakan efek dari konsentrasi tersebut. Sekian praktikum yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.